Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Novita. Saya mahasiswi kebidanan dari Universitas Mediwayu Semarang dengan nomor induk mahasiswa saya 157222030. Hari ini saya akan melakukan evaluasi keterampilan pediatrik myself terapi untuk common cold. Terima kasih. Ya Bu, silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Silakan Bu. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya Bu Bidan, anak saya ini batuk pilek sudah 3 hari. Saya rencana kan sudah janjian yang untuk message untuk batuk pilek itu Bu Bidan. Oh, terapi common cold. Oh iya, betul. Oh, ini sudah berapa lama sakitnya adik Ibu? Sudah 3 hari. Oh, sudah 3 hari. Tapi nggak demam. Nggak demam ya? Cuma batuk pilek. Batuk pilek. Iya. Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu ya Bu. Nama saya Juwita. Dan ibu siapa Bu? Nirwana. Oh, dengan Ibu Nirwana. Adiknya nama siapa Bu? Aura. Oh, Bu. Adik usianya berapa tadi? 7 bulan. Oh, 7 bulan. Berarti ini keluarnya batuk pilek tapi nggak ada demam ya Bu? Tidak. Udah lebih dari kurang lebih 3 hari ya. Ibu kesini rencananya mau terapi message itu ya? Iya, betul. Sebelumnya sudah tahu tentang pengertian, manfaat, dan gejalanya Cuma sendiri? lihat-lihat di akun Bu Bidan aja sih, Oh. tapi belum paham betul. Belum paham. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci lagi ya Bu mengenai pengertiannya dari terapi message common cold, yaitu salah satu penyakit infeksi pada saluran pernapasan seperti common cold menurut dari Kementerian Kesehatan Ibu. Tanda dan gejalanya sendiri yaitu yang pertama demam, terus itu bersin, ada batuk, ada pilek Bu. Terus itu keluhan batuk dan pileknya sendiri terjadi pada usia di bawah 6 tahun. Ini usia dia masih berapa tadi? 7 bulan. Oh, masih 7 bulan. Berarti ada termasuk tanda dan gejalanya itu sendiri ya Bu. Selanjutnya rata-rata setiap anak mengalami 6 hingga 8 kali setiap tahunnya. Dan itu bisa terjadi Ibu ya. Penyebab batuk dan pilek ini sendiri dikarenakan seperti rhinovirus, ada adenovirus, seperti virus influenza dan coronavirus itu Bu ya. Sudah pernah dengar tentang virus-virus itu Bu? Coronavirus pernah ya, Oh, iya. masing-masing sih Bu. Oh iya. Lagi ini Bu yang kemarin ya, Iya. corona ya. Jadi sempat mengetahui tentang corona ya Bu ya. Pengobatannya sendiri bisa dilakukan dengan pengobatan herbal seperti tanaman herbal itu sendiri. Ada jenis-jenisnya tanaman yang banyak diteliti sih Bu ya. Meliputi misalkan bawang merah Bu, tanaman herbalnya. Gunanya sendiri untuk menurunkan demam. Terus itu dan masuk angin dan bisa mencairkan dahak dan obat batuk anak. Itu jeruk nipis juga bisa ya Bu, jeruk nipis dan bawang merah. Kalau untuk bawang merah itu sendiri nanti bisa dilakukan diparut ya Bu secukupnya, nanti bisa dibalurkan di tubuh bayi atau anak. Itu bisa nanti misalkan diterapkan di rumah kalau misalkan adiknya batuk pilek. Ini sementara untuk pengobatan herbalnya saya jelaskan di sini dulu ya. Terus itu kalau misalkan masuk angin dimasukin bawang merah Ibu, nanti dicuci, ditumbuk halus, lalu campurkan dengan air dan kapur sirih secukupnya, lalu dibalurkan di punggung, leher, perut dan kaki 1-2 hari. Ya Bu ya? Bisa ya Bu ya? Itu merah ya? Iya betul. Obat-obatan herbalnya juga tidak langka, maksudnya sering ditemui aja kan, bisa dicari. Terus bisa menggunakan madu juga Bu. Oh, madu bisa ya? Madu itu bisa untuk meredakan batuk. Oh gitu. Nanti caranya tinggal 1 gelas air rebusan itu jahe, terus itu diminum 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Terus itu kalau misalkan untuk madunya sendiri nanti diambil sebanyak 2 sendok teh madu dengan air hangat diminum 1-2 kali sehari. Ya Bu ya. Ini yang untuk jeruk nipisnya sendiri itu yang tadi ya Bu ya, diperhatikan Bu ya, tidak diperbolehkan diminum anak usia di bawah 2 tahun. Berarti di atas
atas 2 tahun baru boleh. Betul Ibu. Untuk madunya sendiri juga harus diperhatikan di sini Bu ya, tidak boleh digunakan untuk anak di bawah 1 tahun. Oh ya. Ada kriteria usianya itu sendiri Bu ya. Terus selanjutnya dengan ketentuan misalkan anak 1-3 tahun itu nanti diberikannya 2 kali 1 sendok teh. Kalau anak usia 4-5 tahun nanti diberikannya 2 kali 1,5 sendok teh. Ya Bu ya. Terus ada namanya bahan herbal kencur. Ini termasuk bumbu dapur Bu ya. Iya, Jadi sering kita gampang aja. betul. Ini kencur sendiri gunanya untuk meringankan batu pada anak. Nanti caranya bisa 5 gram kencur sendiri, segera dicuci bersih, lalu diparut, lalu ditambahkan 2 sendok makan air putih yang matang dan lalu diaduk. Setelah terlebih dahulu disaring, lalu tambahkan 1 sendok madu murni, lalu berikan 2-3 kali sehari. Ya Bu ya. Selanjutnya ada tanaman herbal namanya jahe. Oh bisa juga ya. Bisa Ibu. Jahe sendiri untuk mengatasi batuk dan pilek. Nanti caranya diambil 3 ripang jahe sebesar ibu jari, nanti cuci bersih ya Bu. Lalu direbus dengan 2 gelas air dan dididihkan hingga matang ya Bu ya. Di sini kenapa diberikan madu pada anak di bawah atau tidak diperbolehkan ya Bu? Madu sendiri mengandung bakteri Clostridium atau botulinum. Pada anak usia 1 tahun itu ke atas bakteri ini aman dikonsumsi Bu. Namun bagi anak di bawah usia 12 bulan, bakteri pada madu ini dapat menyebabkan keracunan yang serius seperti botulisme. Ini dikarenakan anak masih usia 1 tahun ke bawah itu belum memiliki daya tahan tubuh dan sistem pencernaan yang kuat untuk melawan bakteri tersebut. Gitu. Ya. Sampai di sini sudah mengerti Bu ya? Iya mengerti Bu. Makasih ya Bu infonya. Nanti saya akan melakukan terapi mesesnya ya, cover-covernya nanti saya di ruangan sebelah situ. Oh, Bu, iya. Nanti bayinya bisa dibawa. Oh iya boleh. Sampai di sini sudah mengerti kan tentang pengertian manfaat itu sendiri Bu ya? Iya. Serta ada kriteria usianya yang harus diberikan untuk pengobatan herbal itu sendiri. Oke. Ini ada kita ke kamar sebelah ya. Baik Adik dan Ibu, saya di sini memohon izin untuk melakukan massage terapi untuk common cold untuk mengurangi infeksi saluran pernapasan atas. Yang pertama-tama yang saya lakukan adalah, permisi Adik, saya lepaskan dulu ya baju Adik. Lalu saya mengambil minyak. Lalu saya oleskan. Pijatan yang pertama yaitu teknik pemijatan sinus line, yaitu permisi Adik, letakkan telunjuk tangan ibu di kedua ujung hidung, gerakan dengan lembut naik ke pangkal hidung, lalu turun lagi ke hidung melewati tulang pipi, lalu sampai ke depan telinga. Ini ya. Dan yang kedua ada yang namanya gerakan teknik check raindrop, yaitu jari telunjuk dan jari tengah kanan. Permisi Adik, jari telunjuk. Kemudian yang kedua ada namanya teknik gerakan check raindrop, yaitu jari telunjuk dan jari tengah kanan dan kiri berada di tulang pipi. Selanjutnya tepuk-tepukan dengan lembut. Permisi Adik, kita tepuk-tepuk dulu ya pipinya. Dan selanjutnya ada yang namanya gerakan big love, yaitu kedua tangan ibu digerakkan di dada bayi, di tengah bagian atas bayi. Selanjutnya gerakan tangan ke arah luar sampai ke dada bayi, di bagian bawah membentuk tanda love di dada bayi, memutar sampai membentuk huruf love di dada bayi. Selanjutnya ada yang namanya gerakan butterfly, yaitu letakkan kedua tangan ibu di atas dada bayi dengan posisi silang, gerakan dengan lembut, tangan kanan ke arah pundak bayi kanan bayi, lalu kembalikan ke posisi awal dan gerakan dengan lembut tangan kiri ke arah pundak kiri bayi. Dan selanjutnya ada yang namanya gerakan Toby top intercostal, yaitu letakkan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis ibu kanan dan kiri di dada bagian atas bayi.
Selanjutnya, lakukan pijatan lembut dari bagian tengah ke bagian luar, ke dada bayi sampai ke sela-sela tulang. Dan lakukan dari atas sampai bawah tulang bayi. Selanjutnya ada yang namanya gerakan chest raindrop, yaitu letakkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis ibu kanan dan kiri di dada bagian atas bayi seperti ini. Kemudian ditepuk-tepuk dengan lembut dari bagian dada bagian atas ke dada bagian bawah bayi. Selanjutnya ada yang namanya teknik gerakan back and forth, yaitu letakkan kedua tangan ibu di atas punggung bayi. Dan sebelumnya, permisi adek, kita balik dulu badan adek ya. Selanjutnya, letakkan kedua tangan ibu di atas punggung bayi seperti ini. Lalu gerakan dengan lembut menjauh dari tubuh bayi dengan gerakan maju mundur secara berlawanan. Selanjutnya ada yang namanya teknik gerakan neck to bottom, yaitu tangan kanan ibu memegang pantat bayi, lalu bagian tangan kiri ibu mengusap dengan lembut ke bagian leher bayi sampai ke pantat bayi. Selanjutnya ada yang namanya gerakan teknik sweeping neck to feet, yaitu tangan kanan ibu memegang pergelangan kaki bayi. Selanjutnya tangan kiri ibu melakukan usapan lembut dari bagian leher ke bagian kaki bayi. Selanjutnya ada yang namanya gerakan back circle, yaitu jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan ibu melakukan pijatan lembut dengan gerakan sirkular, yaitu memutar di daerah punggung bayi. Selanjutnya ada yang namanya gerakan back raindrop, yaitu jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan dan kiri ibu menepuk-nepuk dengan lembut bagian punggung atas ke bawah. Selanjutnya ada yang namanya gerakan pitching, yaitu jari jempol, jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan dan kiri ibu berjalan di punggung bayi dari bawah ke atas seperti mencubit bayi. Setelah selesai gerakan tersebut, saya kembalikan dulu ya adek, permisi dek, kita kembalikan ke posisi terlentang lagi. Dan semua gerakan dilakukan kurang lebihnya 6 kali. Terus itu bisa dicoba nanti ya bu di rumah untuk diulangi kalau misalkan ibunya sudah mengerti terapi dari Message Common Cold ini. Sampai di sini mengerti bu? Mengerti Bu Bidan, makasih ya Bu. Oke ibu, sama-sama. Sehat-sehat ya ibu. Iya. Saya kembalikan lagi ya bu. Saya memakaikan baju adik lagi ya. Baik Bu Bidan. Demikian video yang saya tampilkan, yaitu keterampilan pediatrik Message terapi untuk common cold, dan terima kasih.